Sudah terkait kondisi kesehatan korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, kita akan bahas bersama Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya. Selamat malam, Pak Dir. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Dir, saya dapat info Anda sudah berkeliling Sumatera, Aceh beberapa hari terakhir ini. Jadi bagaimana saat ini kondisi kesehatan warga yang terisolir terpantau juga tidak, Pak? Ya, pertama saya ingin memastikan dulu ada dua hal sebenarnya yang harus kita lakukan selaku Kementerian Kesehatan dan sektor kesehatan. Yang pertama memastikan status kesehatan masyarakat itu tetap terjaga. Yang kedua, bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Itu dua itu, maka harus kita perhatikan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga obat-obatan logistik kesehatan. Nah, di 3 provinsi ini itu ada 50 kabupaten kota terdampak. Dari 50 kabupaten kota itu ada 31 rumah sakit yang terdampak dan 156 puskesmas. Nah, namun pada saat ini itu sudah beroperasi, ya, yang belum beroperasi dari 31 rumah sakit hanya 6 rumah sakit yang belum dan 41 puskesmas yang belum. Dan untuk logistiknya kami sudah mendistribusikan. Jadi kita Pak Mas Ibrahim itu mendirikan klaster kesehatan dulu di setiap provinsi. Nah, komandonya ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, tugasnya apa? Memastikan bagaimana keluar masuk logistik, daerah mana yang terdampak, daerah mana yang dibutuhkan penanganan tenaga kesehatan dan selanjutnya. Seperti itu. Untuk wilayah yang terisolasi bagaimana, Pak Dir? Tadi liputan tim kami di Biren, listrik di rumah sakit padam, Pak Dir. Obat-obatan juga terbatas. Sementara pasien membludak. Ya, jadi kita memasukkan, jadi di 18, memang yang parah itu kan di Aceh ya, Mas Ibrahim. Jadi di 18 kabupaten kota, memang yang terparah itu di Aceh Timur, ya. Kemudian Aceh Tamiang itu terisolir kemarin, tapi alhamdulillah semua sekarang sudah bisa masuk. Bahkan di Biren tadi, jadi kita mengangkutnya lewat udara. Jadi bekerja sama dengan BNPB, TNI, dan Polri, gitu ya. Jadi kita masukkan kebutuhan apa ini. Dan saat ini semua sudah terlayani. Saya pastikan semua sudah mendapatkan bantuan logistik kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jadi kita memberangkatkan melalui udara juga, laut juga. Nah, yang khusus di Aceh, Lok Semawe, dan juga di daerah terisolir lagi Aceh Timur, itu kita sekarang melalui lewat udara dan juga lewat laut. Jadi dari Banda Aceh lewat laut Lok Semawe seperti itu. Ini Jadi memastikan, saya pastikan, Pak Dir, untuk memastikannya bagaimana? Karena di lapangan mungkin banyak juga yang belum tersentuh. Tadi ada wawancara juga perawat yang begitu sulit mendapatkan obat, bahkan hanya obat masuk angin saja yang tersedia di fasilitas kesehatan. Banyak obat yang terendam banjir, sementara air bersih kurang juga di sana, Pak Dir. Ya, betul sekali. Memang persoalannya kan masalah air bersih, kemudian komunikasi dan akses yang gitu ya, yang susah. Nah, tadi saya lihat foto tadi itu kan di Rumah Sakit Langkat. Memang Rumah Sakit Langkat itu adalah terendam air. Itu di Sumatera Utara. Itu masih 1,5 meter. Kemarin sore aja itu sudah masih 1,5 meter. Nah, pasien-pasien yang di sana kita pindahkan ke rumah sakit terdekat sekitar 10 kilo dari sana. Itu namanya rumah sakit swasta yang memang kapasitasnya itu sampai 300. Jadi semua itu yang di sana itu bisa tercover ke sana sambil menunggu air surut gitu ya. Nah, tadi terkait dengan penyakit yang muncul, kita juga dari rumah sakit Tanjung Pura namanya kalau Kabupaten Langkat itu yang ini tuh kita buka posko namanya di depan itu. Saya tadi lihat itu tuh saya datangi itu bersama dengan Rumah Sakit Adam Malik memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi bekerja sama antara rumah sakit yang Tanjung Pura yang terendam melalui rawat jalan di posko bersama juga ada Malik. Demikian. Jadi kita memberikan pelayanan rawat jalan juga, tapi untuk yang pasien-pasien yang rawat inap tadi yang ada di Rumah Sakit Tanjung Pura yang terendam itu kita pindahkan ke rumah sakit namanya Putri Bidadari namanya. Rumah Sakit Putri Bidadari.
Baik, ini tentu banyak yang berharap bisa segera teratasi karena soal kesehatan warga ini yang menjadi prioritas, Pak Dir. Pak Dir, terima kasih di tengah tugas juga memantau pasien di sana, menyempatkan menyampaikan informasi dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Sumarjaya, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Pak Dir. Saudara, seorang